Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam manuskrip-manuskrip yang ada dalam Islam tersebut di sana masa yang ada pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan masa jahiliyah. Apakah masa jahiliyah itu adalah masa penuh dengan keterbelakangan, terus kemudian penuh dengan hal-hal yang ketertinggalan ataupun merajalelanya kebodohan atau bagaimana? Mungkin sebagian dari pengetahuan yang sudah lama kita dengar bahwa masa-masa jahiliyah adalah masa dengan penuh kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan. Namun hal ini dibantah oleh Ibnu Khaldun dalam salah satu bukunya yaitu Al-Muqaddimah. Dijelaskan bahwa ternyata bangsa-bangsa Arab sebelum adanya Islam yang disebut sebagai bangsa jahiliyah saat itu ternyata memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah keunggulan dalam bidang syair, di mana turunnya Al-Quran juga salah satu untuk menandingi syair-syair mereka. Syair-syair yang paling baik ditandingkan, kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah atau yang disebut sebagai Al-Mu'allaqat menjadi syair-syair terbaik. Kemudian selanjutnya adalah kemajuan-kemajuan bidang astronomi, di mana orang-orang jahiliyah atau orang sebelum Islam datangnya Rasulullah memiliki sebuah rihlatas syita'i was shaif, budaya bepergian dari musim dingin ke musim panas, dari Syam, dari Syria, dari Yaman. Mereka melewati gurun yang sangat luas yang tanpa mengetahui utara selatan. Namun mereka mampu sampai dari titik satu ke titik yang lain karena menggunakan ilmu astronomi yang saat itu sudah cukup sangat sederhana. Kemudian kemajuan lagi adalah mereka sudah mampu memiliki kemampuan dalam bidang tulis-menulis. Disebutkan dalam kitab Muqaddimah, ya'rifunal kitabah sab'ata asyara rajulan. Sebelum adanya kenabian tersebut di sana ada 17 orang yang mampu menulis. Hal inilah yang dirasa bahwa mereka ini sebenarnya maju dalam bidang peradaban. Akan tetapi apa fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kalau seumpama peradaban IQ mereka dalam hal ilmu-ilmu yang sangat sederhana mereka sudah mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu misinya adalah bagaimana mengentaskan masyarakat jahiliyah yang saat itu merupakan penurunan akhlak ataupun dekadensi moral. Kita bisa melihat bagaimana ketika ada budaya perempuan yang dilahirkan, yang anak pertama, maka mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya, mengubur hidup-hidup. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kemudian perjudian merajalela, perzinaan di mana-mana, peperangan antar kabilah menjadi sebuah budaya. Kemudian berjudi, minum khamr adalah sebuah budaya yang mereka tidak bisa tinggalkan untuk hal-hal yang sifatnya entah itu resmi ataupun tidak resmi. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Salah satu tujuan selain mengenalkan tauhid adalah bagaimana Rasulullah mengentaskan akhlak-akhlak mereka, dekadensi moral, penurunan akhlak yang mana yang saat itu menjadi sebuah budaya yang sangat merajalela. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Dan juga hadis dari Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan dari akhlak yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagian dari perwujudan akhlak yang mulia kalau kita sebagai orang bangsa Indonesia adalah sopan santun, kemudian keteladanan, kemudian unggah-ungguh, dan juga akhlak yang mulia dengan keramahan kita. Dari salah satu hadis tersebutkan bahwa memiliki akhlak yang mulia adalah sebuah pekerti yang luhur, adalah sebuah budaya masyarakat Indonesia, dan juga memiliki sebuah keunggulan dalam akhlak, dalam budaya adalah salah satu kemajuan dalam peradaban itu sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah bagaimana ketika muslim yang lain merasa aman, merasa selamat dari apa yang dikatakan oleh lisannya dan juga perbuatan oleh perilakunya. Hal inilah salah satu dari standar kita memiliki akhlak yang baik, bagaimana orang lain mampu terbebas, mampu selamat dengan apa yang kita katakan, entah itu yang menyakitkan, entah itu sesuatu yang mungkin hal-hal yang tersebutkan menjadi pribadi-pribadi buruk dalam perangai ucapannya, dan juga mampu selamatnya orang lain dari apa yang kita perbuat, yaitu dengan perilaku kita ataupun dengan akhlak kita. Ada sebuah cerita yang diceritakan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang wanita yang mana wanita tersebut qaimun nahar, berlaku baik ataupun ibadah pada waktu siang, wasaimun nahar, berpuasa pada siang hari, wa qaimul laili, memiliki ibadah pada malam hari. Akan tetapi dia tidak mampu menjaga dengan tetangganya perbuatan baik, mulai dari perangainya buruk, akhlaknya buruk terhadap tetangga, tetangga tidak mampu dalam menjaga lisannya dari perbuatan yang buruk, maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan jawabnya adalah innaha finnaur, bahwa orang tersebut termasuk orang-orang yang ahli neraka. Dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa kecerdasan seseorang ketika tidak diimbangi dengan akhlak maka tidak akan ada nilainya. Sama juga dengan kekayaan seseorang, jika dia tidak memiliki akhlak yang mulia, maka sama saja kekayaannya ini hanya akan menambah kepada kesusahan ataupun hubungan yang tidak baik terhadap orang lain. Sepintar-pintar apapun manusia, setinggi derajat apapun manusia, sepintar apapun nilai akademiknya, ketika dengan perilaku yang buruk, dengan perangai yang buruk, dengan akhlak yang buruk, orang yang ada di sekitar kiri kanan tidak merasa nyaman dengan keberadaannya, dengan lisannya dan juga dengan perilakunya, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak memiliki nilai. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang baik, yaitu dengan menerapkan apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan, bahwa sepintar apapun bangsa jahiliyah saat itu, adapun dengan ketertinggalan moral ataupun akhlak, itulah salah satu dari fungsi tujuan Rasulullah SAW diutus. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.